Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RBG Ahmad Ja'far Sodik, NIM 2120202215 dari kelas PAIG semester 3 yang akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, sejarah, tujuan, dan kegunaan sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian tentang sosiologi pendidikan. Banyak sekali ilmuwan dan pemateri yang mendefinisikan bahwasanya sosiologi itu banyak sekali pengertiannya. Antara lain dari Samsudin, Stephen K. Henderson, Abu Dinata, dan lain sebagainya. Namun di sini saya mengambil kesimpulan bahwa sosiologi adalah suatu kajian atau studi tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Hubungan antara manusia tersebut lebih bersifat human relationship. Jadi, sosiologi adalah bentuk kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia. Sosiologi berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang. Yang selanjutnya ialah ruang lingkup tentang sosiologi pendidikan. Ruang lingkup yang diajukan ini terbatas pada wilayah analisis seputar sistem pendidikan formal. Dan dalam hubungan ini, Nasution mengemukakan ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama ialah hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Salah satunya yaitu hubungan pendidikan dengan sistem sosial atau struktur sosial. Lantas yang kedua yaitu hubungan antar manusia di dalam sekolah. Di antaranya yaitu hakikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang ketiga yaitu pengaruh sekolah terhadap perilaku di sekolah atau lembaga pendidikan. Di antaranya yaitu peranan sosial guru-guru atau tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ialah hubungan terhadap pendidikan dan masyarakat. Yang antara lain yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam hal pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan tersebut pada dasarnya untuk mempererat dan meningkatkan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu menurut Katamto Sunarto, yang merupakan salah satu guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dalam Universitas Indonesia, para ahli sosiologi pendidikan membagi 3 pokok bahasan sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama yaitu sosiologi pendidikan makro. Dalam sosiologi pendidikan makro ini yaitu mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat. Misalnya hubungan pendidikan dengan agama. Sampai sejauh mana murid ini atau lembaga pendidikan ini mengajarkan muridnya tentang beragama, tentang beretika baik, dan tentang berakhlakul karimah kepada orang lain, kepada guru, kepada masyarakat, kepada teman, bahkan kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu sosiologi pendidikan yang sesuai dengan meso. Dalam hal ini meso yaitu seperti organisasi-organisasi di dalam lembaga pendidikan, seperti layaknya OSIS. Nah, di dalam OSIS ini terdapat peraturan-peraturan atau tujuan-tujuan tertentu, dan mereka selalu mengutamakan apa yang harus mereka lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu sosiologi pendidikan mikro, yang membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Misalnya pengelompokan yang terbentuk di kalangan mereka, sistem status interaksi di dalam kelas, baik sesama siswa maupun siswa sesama guru. Yang selanjutnya ialah sejarah sosiologi pendidikan. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini secara sadar maupun tidak, sesungguhnya dia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hubungan sosial ini dimulai sejak anak berusia kecil dengan orang tua, kemudian meluas hingga ke tetangga. Sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte yang lebih
dikenal dengan Bapak Sosiologi, lahir di Manpeller tahun 1798. Comte membagikan sosiologi atas statika sosial dan dinamika sosial. Sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif atau saling atau untung-untungan. Yang kedua yaitu bersifat teoritis. Teoritis yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi agar apa yang diamati itu sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga yaitu bersifat non-etis. Maksudnya non-etis di sini yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, perkembangan masyarakat berubah secara drastis, di mana masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Menurut pendapat Dr. Andes Ari Haji Gunawan, bahwa sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase, yaitu pada fase pertama di mana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sosial. Lalu di fase kedua ini timbul keinginan, baik keinginan untuk membangun ilmu berdasarkan pengalaman dan peristiwa yang nyata secara empiris. Jadi, pada fase ini mulai adanya memisahkan antara filsafat dengan sosial. Sosiologi pendidikan sendiri, filsafat pendidikan sendiri. Jadi, mereka mulai adanya pemisahan karena timbulnya keinginan-keinginan tersebut. Yang ketiga yaitu sosiologi pada fase ketiga ini merupakan fase awal sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Orang mengatakan bahwa Comte adalah bapak sosiologi, karena ialah pertama kali yang mempergunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Dan pada fase terakhir ini, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus. Pelopor sosiologi yang otonom dalam metodenya ini berada pada akhir abad 18 dan awal 19. Antara lain adalah Fichte, Novalis, Adam Muller, Hegel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai analisis proses sosialisasi. Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Yang kedua ialah sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. L.A. Chow mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek masyarakat. Misalnya, penyelidikan tentang hubungan antara masyarakat pedesaan dengan sekolah rendah dan menengah atau meneliti fungsi sekolah berhubungan dengan struktur sosial dalam lingkungan masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Sebagai di sini diusahakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok-kelompok di luar sekolah. Yang nomor 4 yaitu sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat, di mana pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolah dapat menjadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya yaitu sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah ahli memandang bahwa sosiologi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif, di mana mencoba mencapai suatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yaitu sosiologi sebagai terapan. Para ahli sosiologi pendidikan menggunakan segala sesuatu yang diketahui dalam bidang sosiologi dan pendidikan, lalu memadukannya ke dalam satu ilmu baru, yaitu ilmu pengetahuan yang baru, dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi kepada seluruh proses pendidikan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya
agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Secara universal, tujuan dan fungsi pendidikan itu adalah memanusiakan manusia oleh manusia yang telah menjadi manusia. Baiklah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.